Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Marvelino Arkan Haidar dengan NPM 18520111025. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sekilas tentang materi hukum acara dan praktik peradilan tata negara. Dan materi yang pertama yaitu pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut juga sebagai pengadilan konstitusi atau Constitutional Court. Hal itu juga tercermin dari dua hal lain, diantaranya yaitu yang pertama, perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Yang kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara adalah konstitusi itu sendiri. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, diantaranya yang pertama dari sisi politik dan yang kedua dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, keberadaan hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan hukum acara lainnya seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara. Hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus, karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan dengan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itunya sendiri. Dan materi yang kedua, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan telah ditentukan dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan ayat 2-nya dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenangnya diantara lain, yang pertama itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, memutus pembubaran partai politik. Terus memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir, memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Sedangkan kewajibannya Mahkamah Konstitusi itu adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Materi yang selanjutnya yaitu asas-asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Asas yang pertama yaitu ius curia novit, yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan di dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas yang selanjutnya, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip ini berkaitan dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the law. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks dan berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan. Yang selanjutnya itu ada hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Hakim pasif dan juga aktif dalam proses persidangan, yaitu hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan. Selanjutnya yaitu persidangan terbuka untuk umum. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik
sehingga hakim dalam memutus suatu perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim. Asas yang selanjutnya yaitu hak untuk didengar secara seimbang. Dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, hak untuk didengar secara seimbang berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik, peserta pemilu, dan KPU dalam perkara perselisihan hasil pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Asas yang selanjutnya yaitu asas praduga keabsahan. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Dan yang terakhir yaitu independen dan imparsial. Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, legal standing, posita, dan petitum. Yang pertama itu legal standing. Legal standing sendiri adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua yaitu posita. Posita disebut juga sebagai fundamentum petendi, dalil hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar atau uraian dari suatu permohonan, uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Dan yang terakhir itu petitum. Petitum adalah apa saja yang dimintakan oleh pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. Materi yang selanjutnya yaitu pemohon di Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu yang pertama, perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya, badan hukum publik atau FRIPA. Dan yang terakhir itu lembaga negara. Dan materi yang terakhir yaitu kuasa hukum atau penasihat hukum Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Dan pada pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Selanjutnya yaitu istilah kuasa hukum. Istilah kuasa hukum digunakan karena dibutuhkan surat kuasa khusus untuk dapat beracara di Mahkamah Konstitusi. Tanpa adanya kewajiban bahwa kuasa hukum itu haruslah seorang advokat. Dan yang terakhir yaitu lembaga negara sebagai salah satu pihak yang dapat beracara di Mahkamah Konstitusi dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu tadi sekilas tentang materi. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan respon terhadap dari 2 dari 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa kelemahan dan kelebihan argumentasi hukum dalam permohonan yang kelompok saya susun. Yang pertama itu kelebihan argumentasi hukum dari permohonan kelompok saya yaitu yang pertama, para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang mana hak-hak tersebut telah berpotensi untuk dilanggar dengan keberadaan pasal 26 ayat 2, yang mana hak-hak tersebut adalah sebagai berikut. A. Warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana termaktub dalam pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera dan lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kelebihan yang kedua, bahwa para pemohon 1 sampai dengan pemohon ke-8 sebagai warga negara Indonesia merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam proses penerbitan AMDAL, terlebih lagi bagi pemerhati lingkungan telah dilanggar. Yang ketiga, bahwa
Dengan adanya ketentuan pasal Aquo, para pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat terhadap kesewenangan pemerintah untuk mengatur secara bebas terhadap proses pembuatan perizinan AMDAL yang mana tidak ada keterlibatan langsung dari pemerhati lingkungan sehingga dimungkinkan untuk terjadinya penerbitan perizinan AMDAL yang tidak resmi atau ilegal atau tidak sah. Yang keempat, bahwa secara bersama-sama para pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya pasal tersebut karena dengan berlakunya pasal tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk sewaktu-waktu menyusun dokumen AMDAL tersebut. Atas dasar tersebut, pemohon mengajukan judicial review. Yang terakhir, bahwa para pemohon yang berstatus sebagai mahasiswa merasa perlu dan harus melindungi hak warga negara Indonesia akan kepastian hukum untuk seadil-adilnya dalam penyusunan dokumen AMDAL melibatkan pemerhati lingkungan hidup dan para pakar lain untuk terwujudnya dokumen perizinan AMDAL sebagaimana mestinya. Dan selanjutnya yaitu kelemahan dari argumentasi hukum permohonan kelompok saya, yaitu kelemahannya adalah kelemahan dalam permohonan yang kelompok kami ajukan adalah menurut saya yang pertama, kelompok kami masih kurang dalam penulisan posita. Kemudian alasan yang kami ajukan juga masih belum kuat karena yang kami tuliskan dalam penyusunan AMDAL itu dalam kata pemerhati lingkungan hidup, kami tidak jelaskan mengapa pemerhati lingkungan hidup sangat-sangat dibutuhkan dalam AMDAL itu. Alasan permohonan kami juga kurang kuat karena kami kurang menuliskan alasan-alasan yang lain yang menjadi landasan hukum permohonan tersebut. Dan pada poin kedua terdapat kelemahan yang dikatakan kelompok penguji untuk pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini menurut mereka tidak ada sangkut pautnya. Justru itu merealisasikan serta memindahkan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah jika diberikan kesempatan kedua, apa saja langkah dari kelompok saya agar permohonan kelompok saya dapat dikabulkan? Yang pertama itu ialah pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip negara hukum. Yang kedua, bahwa pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat, dan D. yaitu lembaga negara. Selanjutnya, penjelasan pasal 51 ayat 1 menyatakan yaitu dimaksud dengan hak konstitusional dan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, bahwa sejak putusan nomor 6 garing PUU strip 3 garing 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan nomor 11 garing PUU strip 5 garing 2007 bertanggal 20 September 2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat adanya kerugian konstitusional sebagai dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana berikut. A. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. C. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. D. Adanya hubungan sebab akibat atau casual verban antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan penguji. Dan E. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Selanjutnya, bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas yang hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh keberadaan pasal 26 ayat 2 paragraf 3
tentang persetujuan lingkungan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seharusnya lebih mengedepankan lingkungan hidup daripada hal lainnya guna menciptakan AMDAL yang baik bagi ekosistem. Dan yang terakhir, bahwa para pemohon adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Karena hal yang paling utama dalam penerbitan perizinan AMDAL adalah pemerhati lingkungan hidup, mengingat orang tersebut yang paling mengerti tentang kondisi lingkungan hidup dan dampaknya apabila terdapat perizinan AMDAL yang tidak resmi atau ilegal. Jadi, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila saya ada salah kata atau ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.